Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya dan kedua rekan saya akan menjelaskan mengenai History of Inclusive Education atau sejarah pendidikan inklusif. Nah, langsung saja. Yang pertama perlu kita ketahui bahwa pendidikan inklusif itu memiliki beberapa submateri. Yang pertama ada latar belakang pendidikan inklusi. Yang kedua, potret pendidikan luar biasa di dunia. Yang ketiga, potret pendidikan luar biasa di Indonesia. Yang keempat, sejarah pendidikan inklusi di dunia. Serta yang kelima, sejarah pendidikan inklusi di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, perlu diketahui bahwa kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, ada Nur Fadila yang akan menjelaskan latar belakang pendidikan inklusi, potret pendidikan luar biasa di Indonesia, dan potret pendidikan luar biasa di dunia. Yang kedua, ada Satria Syamsuddin yang akan menjelaskan sejarah pendidikan inklusi di dunia. Dan terakhir, Fitriana Rahman yang akan menjelaskan sejarah pendidikan inklusi di Indonesia. Nah, sekarang kita akan masuk kepada submateri yang pertama, yaitu latar belakang pendidikan inklusi. Pendidikan inklusif adalah gambaran bahwa setiap anak yang memiliki keunikan, keterbatasan, kelemahan, bahkan kelebihan mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Sapon Sevin dalam O'Neill tahun 1995 menyatakan bahwa pendidikan inklusi sebagai sistem layanan pendidikan yang mempersyaratkan agar semua anak yang berkelainan dilayani di sekolah reguler bersama teman-teman seusianya. Pendidikan inklusi merupakan salah satu layanan yang diberikan kepada semua siswa tanpa diskriminasi. Semua anak berhak untuk dapat berkembang dalam sebuah lingkungan yang kondusif bersama dengan anak lainnya. Pendidikan inklusif berkembang menjawab berbagai hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh sistem pendidikan yang telah berjalan seperti sistem segregasi maupun integrasi. Pendidikan inklusi sendiri muncul dan dilatar belakangi oleh berkembangnya model pendidikan bagi penyandang cacat yang dikategorikan sebagai memiliki masalah, serta harus ditempatkan pada sekolah khusus yang memberikan pemisahan baik program pendidikan maupun perkembangan sosialnya. Pada kenyataannya, dampak pemisahan ini justru membatasi kemampuan intelektual dan sosial penyandang cacat untuk mempromosikan kohesi sosial di masyarakat yang semakin beragam, sosial dan budayanya. Beberapa bentuk model pendidikan segregated education atau pendidikan luar biasa maupun integrated education atau pendidikan integrasi telah banyak menimbulkan perdebatan dan pertentangan pada banyak negara di dunia. Walaupun demikian, perdebatan ini bertujuan untuk mereformasi pendidikan dalam rangka mengakomodasi para penyandang cacat agar mendapatkan layanan pendidikan yang humanis. Pemikiran ini kemudian menjadi dasar untuk menghadirkan layanan pendidikan yang dapat diakses oleh semua penyandang cacat pada sekolah reguler. Adapun filosofi yang mendasar atau melatar belakangi pendidikan inklusif adalah bahwa setiap anak yang memiliki karakteristik, hambatan maupun kelemahan berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang sama dengan anak lainnya dalam lingkungan yang sama. Nah, materi selanjutnya adalah mengenai potret pendidikan luar biasa di dunia. Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelelahan fisik, emosional, mental, sosial, tapi memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pendidikan luar biasa di dunia pertama kali dikenalkan oleh Jean-Marc Gaspard Itard pada tahun 1775 hingga 1838. Itard merupakan seorang dokter di Paris yang berusaha melatih seorang anak tunagrahita
yang ditemukannya di hutan dan telah berperilaku seperti layaknya seorang binatang. Anak ini dikenal dengan julukan Victor the Wild Boy of Aveyron. Victor berhasil diajar oleh Itar untuk mengidentifikasi benda-benda dan beberapa alfabet, juga mengenal beberapa kata setelah kurang lebih 5 tahun pengajaran. Meskipun usaha yang dilakukan oleh Itar belum maksimal karena Victor adalah penyandang tunagrahita, usaha ini setidaknya telah mengubah pandangan masyarakat secara total dan memberikan keyakinan bahwa seorang penyandang cacat yang dahulu dipandang sebelah mata dan tidak dapat diajar telah berubah. Sankar sendiri pada tahun 1995 mencatat 4 perkembangan pelayanan pendidikan luar biasa di Amerika Serikat 20 tahun kemudian, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada Public Law 8999 tahun 1983, yang kedua Public Law 99457 tahun 1986, kemudian Public Law ketiga 101 sampai 476 tahun 1990 sampai 1991, kemudian Public Law terakhir 101-476 tahun 1990 sampai 1991. Selanjutnya kita masuk pada materi ketiga, yakni potret pendidikan luar biasa di Indonesia. Pendidikan luar biasa atau sekolah luar biasa awalnya didirikan oleh Dr. Weishaupt pada tahun 1901 dengan nama Leiden Institusi di Kota Bandung. Juga sekolah tunagrahita yang bernama Volker School yang diperakasai oleh Volker. Pada tahun 1945 pasca kemerdekaan, keberadaan sekolah bagi penyandang cacat makin terjamin dengan adanya Undang-Undang 45 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan yang layak. Di samping itu, Undang-Undang Pendidikan Nomor 12 Tahun 1954 memuat ketentuan tentang pendidikan dan pengajaran luar biasa. Mulai saat itulah, sekolah bagi penyandang cacat disebut sekolah luar biasa atau SLB. Penyelenggara SLB sejak dulu hingga kini sebagian besar adalah pihak swasta yang berupa yayasan. Meskipun demikian, penyelenggaraan SLB dibina oleh pemerintah yang mula-mula oleh seksi pengajaran luar biasa merupakan bagian dari Balai Pendidikan Guru, kemudian urusan pendidikan luar biasa. Bagian dari jawatan pengajaran selanjutnya oleh urusan pendidikan luar biasa, bagian dari jawatan pendidikan umum. Sejak tahun 1980, SLB dibina oleh Subdirektorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa atau Subdit PSLB di bawah Direktorat Pendidikan Dasar pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Selanjutnya, Subdit PSLB di tingkatnya fungsinya menjadi Direktorat Pendidikan Luar Biasa atau Dit PLB, dan terakhir direktorat ini berubah menjadi Dit PSLB atau Direktorat PSLB. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Satria Syamsuddin. Sejarah pendidikan inklusif di dunia. Sejarah perkembangan pendidikan inklusif di dunia pada mulanya diprakarsai dan diawali dari negara-negara Skandinavia, Denmark, Norwegia, Swedia. Di Amerika Serikat pada tahun 1960-an oleh Presiden Kennedy mengirimkan pakar-pakar pendidikan luar biasa ke Skandinavia untuk mempelajari mainstreaming dan restrictive environment yang ternyata cocok untuk diterapkan di Amerika Serikat. Puncaknya adalah dengan diundangnya Public Law yaitu 94 sampai 142 yang dikenal dengan Education for All Handicapped Children Act tahun 1975. Ada 4 hal yang ditekankan dalam undang-undang ini, yaitu zero reject, non-discriminator assessment, individual educational plan, dan less restrictive environment. Tuntunan penyelenggara
pendidikan inklusif di dunia semakin nyata, terutama sejak diadakannya Konvensi Dunia tentang Hak Anak pada tahun 1989 dan Konferensi Dunia tentang Pendidikan pada tahun 1991 di Bangkok yang menghasilkan deklarasi Education for All. Implikasi dari statement ini mengikat bagi semua anggota konferensi agar semua anak tanpa terkecuali, termasuk anak berkebutuhan khusus, mendapatkan layanan pendidikan secara memadai. Sebagai tindak lanjut deklarasi Bangkok, pada tahun 1994 diselenggarakan Konvensi Pendidikan di Salamanca, Spanyol yang mencetuskan perlunya pendidikan inklusif yang selanjutnya dikenal dengan The Salamanca Statement on Inclusive Education, sejalan dengan kecenderungan tuntunan perkembangan dunia tentang pendidikan inklusif. Indonesia pada tahun 2004 menyelenggarakan konvensi nasional dengan menghasilkan deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif. Selain daripada konferensi maupun deklarasi di atas, terdapat pula beberapa konferensi lainnya yang menjadi tongkat atau sejarah berlangsungnya pendidikan inklusif hingga saat ini. Antara lain deklarasi 1 pada tahun 1990, deklarasi dunia tentang kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan anak, serta rencana kerja yang dihasilkan oleh UNICEF World Summit for Children pada tahun 1990, deklarasi 2 tahun 1990, deklarasi dunia Yamtin 1990 yang menekankan bahwa pendidikan adalah hak dasar bagi semua orang. Deklarasi 3 pada tahun 1993 sampai 2002, pertemuan Asia Pasifik 1 dekade penyandang cacat pada tahun 1993 sampai 2002 yang menghasilkan proklamasi untuk berpartisipasi penuh dan persamaan para penyandang cacat yang ditandatangani oleh 41 pemerintah, 51 negara dan 9 anggota asosiasi. Deklarasi 4 pada tahun 2015, Forum Pendidikan Dunia yang disebut sebagai The Dakar Framework for Action yang membuat tekad baru untuk mencapai pendidikan untuk semua orang yang ditargetkan pada 2015 sebagai gerakan menuju pendidikan inklusif. Kemudian materi terakhir akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Fitriana Rahman. Materi selanjutnya, Sejarah Pendidikan Inklusi di Indonesia. Tahun 1901 sampai 1980, perhatian pemerintah mulai kepada pendidikan tunanetra dan pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus lainnya dalam konsep segresi dan sekaligus mendapat perhatian di berbagai daerah dengan dibukanya lembaga-lembaga pendidikan sekolah luar biasa. Timeline perkembangan inklusi di Indonesia. Pada tahun 1980, pendidikan anak berkebutuhan khusus sudah dikelompokkan sesuai dengan spesialisnya. Pada tahun 1990 sampai 2000, dengan munculnya paradigma pendidikan untuk semua yang telah menjadi kesepakatan masyarakat dunia, maka semua anak berhak mendapat layanan pendidikan dengan konsep inklusi. Kemudian, pada tahun 1991, deklarasi Jogtien di Thailand berimplikasi kepada semua anggota konferensi untuk berkomitmen memberikan pelayanan pendidikan pada semua anak tanpa terkecuali secara memadai dan layak. Pada tahun 2004, pada bulan Agustus 2004, Indonesia bertempat di Bandung mendeklarasikan bahwa Indonesia menuju pendidikan inklusif. Kemudian pada tahun 2005, diadakan Simposium Internasional di Bukit Tinggi dengan menghasilkan rekomendasi Bukit Tinggi yang isinya antara lain menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara menjamin bahwa semua anak benar-benar memperoleh pendidikan dan pemeliharaan yang berkualitas dan layak.
Baiklah, demikianlah penyampaian materi mengenai sejarah pendidikan inklusif. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Thank you for watching. Bye-bye.